Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amma ba'd, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita sampai di sini mungkin ya. Mungkin Pak Catur perlu niteni itu. Wah. Kalau saya kan banyak pengajian, repot niteni. Pada pertemuan yang lalu bahwa bagaimana ibadah kita kepada Allah itu yang harus kita utamakan. Yang pertama adalah yang wajib. Dan itulah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ketika Bapak Ibu sudah menyempurnakan yang wajib, barulah kemudian Bapak Ibu menambah yang sunnah. Jadi jangan yang dibalik, jangan dibalik. Banyak orang itu qiyamul lail lalu subuhnya keturun, akhirnya tidak jamaah ke masjid. Itu namanya kebalik. Justru yang dipentingkan adalah sholat subuh berjamaahnya, bukan qiyamul lailnya. Kalau sholat subuhnya berjamaah sudah bagus, maka baru ditambah dengan qiyamul lail, maka Allah akan semakin cinta. Kenapa? Karena kita mengerjakan yang pokok ditambah dengan ibadah tambahan. Dalam bahasa kita namanya ibadah sunnah. Maka ketika kita melaksanakan ibadah dengan sempurna yang wajib, lalu yang sunnah dengan sempurna, maka Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa fasilitasnya? Akan dicintai oleh Allah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dicintai oleh Allah, maka semua akan dikondisikan oleh Allah. Apa kata Allah? Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi. Dan aku akan menjadi penglihatannya ketika dia sedang melihat. Jadi Allah akan terlibat dalam seluruh urusan kita. Lalu ditambah lagi apa? Ketika dia itu menggunakan tangannya, memukul dengan tangannya, maka Allah akan menjadi tangannya. Lalu ketika dia melangkahkan kakinya atau menendang bola atau berjalan, maka Allah akan menjadi kakinya. Itu luar biasa saja fasilitasnya. Sebenarnya cukup kita konsentrasinya di sini. Maka cintailah yang satu, gitu. Maka yang banyak itu akan mencintai kita. Tapi kalau kita mencintai yang banyak, belum tentu yang satu itu mencintai kita. Dan kalau mencintai yang banyak itu ruwet dan repot. Tapi kalau mencintai yang satu, yaitu Allah, maka yang lain dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau dia minta perlindungan, maka dia akan dilindungi. Kalau dia minta kepada Allah, maka Allah akan memberinya. Maka disinilah kemudian kalau ini semua bisa kita lakukan, maka itulah kemudian nanti level dan makomnya Bapak Ibu itu sudah masuk menjadi wali Allah. Wali Allah itu cirinya menjalankan yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Ketika levelnya Bapak Ibu itu menjadi wali Allah, maka tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Siapapun yang memusuhi kita, maka Allah akan menyatakan perang dengan mereka yang memusuhi kita. Berarti konsentrasi kita apa? Ya di sini aja.
Kita mencintai yang satu maka yang lain dikondisikan. Kenapa? Karena kalau kita ini hanya mencari cinta orang di lingkungan kita, belum tentu di lingkungan yang lain cinta kepada kita. Tetapi ketika kita mencintai yang satu, mungkin kita sedang di luar negeri, tidak ada teman, tidak ada saudara, tapi tiba-tiba ada orang membantu kita dengan sangat baiknya. Lalu siapa yang mengkondisikan? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau cinta yang satu, maka yang banyak itu akan mencintai. Kenapa? Karena nanti Allah mengumumkan, malaikat Jibril dipanggil, umumkan wahai Jibril kepada semua penduduk langit, aku mencintainya. Setelah itu umumkan kepada seluruh penduduk bumi, aku mencintainya. Maka caranya di sini aja. Berarti konsentrasi kita pastikan yang wajib, kemudian ditambah yang sunnah. Dan inilah kemudian akhirnya nanti kalau Bapak Ibu sudah cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti makom dan level Bapak Ibu itu masuk akan menjadi, seingat saya kemarin sampai di sini ya. Jadi kita akan masuk pada makom menjadi wali Allah. Berarti Bapak Ibu punya kesempatan itu menjadi wali nomor 11, 12, 13. Karena 1 sampai 9 sudah diambil Wali Songo. Yang nomor 10 katanya diambil Gus Dur, berarti sampai nomor berapa? 11, 12, 13. Jadi semua punya kesempatan. Semua punya kesempatan menjadi apa? Wali. Semua kita. Ya minimal wali nikah lah nanti ya. Dan wali murid ya. Dan syaratnya juga nggak banyak kok. Syaratnya itu cuma 2 menjadi wali Allah itu. Dan wali Allah itu tidak gampang sumpah, tidak gampang galau. Kenapa? Karena selalu ada kabar gembira. Apa kata Allah? Allah inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah kalian semua bahwa wali-wali Allah tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, tidak pernah bersedih dalam menghadapi masa depannya. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu, mereka orang yang beriman syaratnya, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Berarti cuma 2, iman dan takwa. Cuma 2, nggak banyak persyaratan. Lebih banyak sertifikasi. Nggak banyak. Cuma berapa? 2. Sing repot kan meningkatkan iman dan takwanya itu aja. Yang membutuhkan perjuangan-perjuangan. Nah nanti kalau level kita iman dan takwa, apa kata Allah? Lahumul busra fil hayatid dunya. Tidak nanti. Selalu ada gembira dalam kehidupan di dunia ini. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Jadi tidak hanya di akhirat. Jadi di dunia busra fil hayatid dunya, juga busra fil hayatil akhirah. Ditambah lagi untuk meyakinkan itu, Allah mengatakan la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada kalimat Allah. Artinya kalau Allah itu janji, pasti. Tidak mencela. Kalau sekarang banyak orang janjinya apa? Mencela. Pagi tempe, sore pagi dele, sore tempe, menit tahu. Dzalika huwal fauzul aulim. Itulah keberuntungan yang sangat agung. Kenapa tidak khawatir? Karena kalau mereka dalam kesulitan, kita dalam kesulitan, tenang saja. Karena kemarin kita akan rumus kehidupannya adalah setelah sulit pasti akan ada mudah dan kabar gembira. Ya gitu saja. Ketika sulit, kita tunggu, pasti sebentar lagi ada kabar gembira. Kalau level kita pada posisi iman dan takwa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Corona pun tidak perlu khawatir. Sakit mendapatkan rahmat. Mati syahid. Persoalannya kan si wedi mati. Kan gitu aja. Para sahabat dulu minta mati, kan saya ceritakan sebelumnya. Semua menghadapi masalah dengan tenang. Dan kemudian ditambah apa? Orang
Beriman dan bertakwa itu pasti dia bertawakal kepada Allah. Kalau sudah bertawakal kepada Allah, seluruh kekuatan di muka bumi, kekuatan setan pun tidak bisa menggoda orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kemudian memang ini aslinya bukan untuk orang pintar-pintar begini, aslinya untuk orang awam ini. Makanya ini ada nyanyiannya. Tapi kadang ada slide-nya ya saya teruskan. Jadi makanya kemudian kita pakai rumus bahwa cinta ibadah itu bikin hidup jadi indah. Yang kedua, cinta ibadah itu bikin hidup jadi mudah. Kemudian yang ketiga, cinta ibadah itu bikin hidup berlimpah. Lalu yang keempat, cinta ibadah itu bikin hidup semuanya. Makanya karena memang pelatihan sholat ini, Bapak Ibu yang dirahmati, ini adalah perjalanan hidup saya. Maka kemana-mana pun pengajian, mesti saya, kalau keluar kota, saya minta bahwa materi, kalau ngundang saya, materi pertama adalah wudhu dan sholat. Tidak boleh minta judul. Boleh minta judul kalau materi itu sudah saya sampaikan. Nah, gitu. Kalau enggak, ngundang ustadz yang lain. Nah. Jadi begitu. Coba kita baca sama-sama Pak, supaya tidak ngantuk. Ayo. Cinta ibadah bikin hidup jadi. Lalu sekarang bagaimana caranya? Nah, jadi nanti yang akan kita pelajari sekarang, bagaimana caranya ibadah wali Allah itu. Sehingga level kita nanti mudah-mudahan menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang senden-senden di belakang insya Allah ya, jadi ya. Tidak masalah. Memang sudah kita maklumi lah gitu ya. Tapi insya Allah masuk surga semua. Nah, gitu ya. Cuma yang senden ya berbeda dengan yang tidak senden. Gitu ya. Insya Allah yang enggak senden ya VIP lah ya. Yang senden setengah ekonomi. Jadi kita akan masuk bahwa bagaimana cara ibadahnya wali Allah itu. Ini akan kita kaji nanti. Maka sedikitnya memang aslinya materi ini membutuhkan 14 jam kalau diteruskan kalau pelatihan itu. Jadi kita harus berusaha menjaga. Yang pertama, menjaga wudhu kita. Bagaimana wudhu kita ini? Kita berusaha semaksimal mungkin seperti Rasulullah itu berwudhu, sesuai dengan SOP-nya Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita menjaga waktu-waktu sholat, karena seluruh waktu sholat itu ada rahasia tersendiri dari Allah, maka itu akan kita jaga. Ibadah-ibadah sholat kita pastikan tepat waktu. Kemudian yang ketiga adalah gerakan. Gerakan sholat itu adalah gerakan yang terbaik dan paling cocok untuk tubuh. Pensiun pun cocok. Tapi kalau tenis 50 tahun ke atas sudah tidak seberapa cocok. Dan ini yang paling cocok bagi tubuh, kenapa? Karena diciptakan oleh yang menciptakan tubuh. Pasti yang menciptakan tubuh itu lebih tahu tentang gerakan yang cocok bagi tubuh. Orang barat hanya meraba-raba. Gerakan ini begini manfaatnya, gerakan ini begini manfaat. Hanya meraba-raba, itu ilmu meraba-raba. Tetapi kalau gerakan dari Allah itu namanya ilmu hakul yakin. Cuma banyak orang menyepelekan. Maka bagaimana nanti akan dapat gerakannya berusaha seperti gerakannya Rasulullah. Kemudian yang keempat adalah kita perlu mempelajari tentang adab-adab ya. Mulai adabnya wudhu sampai adabnya sholat. Apa itu butuh waktu yang sangat panjang kalau sudah belajar adab. Makanya ini belum masuk adab dan khusyuk. Ini masih pengantar. 14 jam ini masih apa? Pengantar. Kemudian apalagi? Pastikan bacaan kita menggunakan bacaan yang berasal dari Rasulullah. Kemudian yang terakhir, pastikan bahwa semua sholat yang 5 waktu itu kemudian kita laksanakan dengan cara berjamaah.
jamaah. Pasti jamaah itu mengandung kekuatan yang sangat dahsyat kalau seluruh kaum muslimin laki-laki sholatnya di masjid. Dan semua sholatnya itu di awal waktu dengan berjamaah. Pasti akan ada perubahan yang luar biasa. Itulah pertama kali ketika kami bikin pelatihan sholat di Universitas Brawijaya itu kami minta Abah Anton bikin SK. Dan alhamdulillah waktu itu beliau langsung memberikan tanggapan yang positif. Lalu beliau bikin baliho-baliho sholat di awal waktu. Itu awalnya ada di pelatihan itu memang kita kalau beliau bilang alhamdulillah gerakan yang sangat luar biasa. Cuma sayang kemudian beliau belum sampai selesai menjabat. Nah, kalau yang sekarang ya saya kenal sudah lama Pak Setiaji, tetapi tidak sehebat Pak Anton. Ketika kita minta SK apa gitu, cecek-cecek gitu. Kalau teman saya yang ini kayaknya berbeda memang, karena bukan pengusaha. Karena pengusaha dan bukan itu memang geraknya berbeda. Ya ada kekurangan dan kelemahannya. Nah kita inginkan memang bagaimana Malang itu ke depan, bahwa masyarakat Malang itu bagaimana kehidupannya itu diatur oleh waktu sholat. Makanya kami bikin tagline, ayo ke masjid, Indonesia berjamaah, Indonesia berkah. Nah, makanya itu pekerjaannya takmir. Yang belum masjid itu, yang belum ke masjid itu adalah beri undangan untuk sholat berjamaah ke masjid. Sehingga nanti 5 waktu itu bisa penuh ya. Memang itu tidak gampang, membutuhkan waktu, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan. Orang ke masjid itu berbeda dengan lapangan tenis. Karena di tempat saya itu di samping masjid kami di Bumi Palapa itu lapangan tenis. Orang lebih mudah ke lapangan tenis tetapi tidak kuat ke masjid. Kenapa? Berbeda. Makanya itu perlu disusul. Jadi disusul, dituntun, digonceng, dibawa ke masjid. Caranya apa? Caranya, bapak-bapak itu caranya ajak mampir dulu menjelang duhur ke warung beli bakso atau apa. Setelah itu Pak kita sholat dulu ya. Oh iya, insya Allah mau diajak karena baru di booking beli makan. Kata ini gak gelem sungkan. Yang kedua, orang tidak gampang loh datang ke masjid sendirian. Belum tentu berani. Ada beban mental yang sangat berat. Apalagi kalau sebagian takmirnya ono sing cerewet gitu. Maksudnya tiba-tiba datang, lho Pak, sama kok dengarin. Ditambahi, wis tobat ta sampean. Oh, meneh gak nyang maneng niku ya. Kapok dia ya. Jadi perlu ada sentuhan. Jadi sentuhan bapak-bapak yang pensiun itu ya ngajak konco-koncone sing pensiun dikandani aja. Pak, saya podo tuwek Pak, telap pemane ayo nyang masjid aja kan gitu. Caranya apa Pak? Diajak marung. Diajak marung. Insya Allah yang akan kita pelajari butuhkan waktu panjang. Dan kemudian kita akan pelajari, yang pertama materi kita adalah bagaimana kita nanti menjadi seorang yang segar sepanjang hari dengan wudhu seperti Nabi ya. Kita iklan dulu sebentar. 6 tahun yang lalu. Silakan dibaca Pak. Wudhu bikin badan segar, otak encer, pekerjaan lancar. Ya itu aja dihafalkan. Siapa tahu nanti keluar di ujian. Kita awali dulu dengan manfaat wudhu ya. Saya simpulkan di lagu di sini. Itu kesimpulan manfaat wudhu yang akan kita pelajari. Jadi ini sebagian dari manfaat wudhu yang akan kita pelajari. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan dan mengamalkannya ya. Kita akan mulai dulu dengan sebuah prinsip ya, bahwa semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti mengandung sesuatu yang luar biasa. Itu yang harus kita yakini dulu ya. Jadi semua yang datang dari Allah itu kita pastikan pasti mengandung sesuatu yang sangat dahsyat. Atau dipasang dulu jantungnya supaya Anda kaget. Ya, semua yang datang dari Allah itu semuanya pasti dahsyat.
Jadi ini prinsip yang harus kita yakini. Makanya mestinya seorang muslim itu pasti akan menghasilkan satu karya-karya yang luar biasa dan besar. Makanya itulah kenapa ulama-ulama dulu itu menghasilkan karya-karya yang besar yang sulit juga ditandingi oleh orang-orang sekarang. Kenapa begitu ya? Kita akan lihat dulu, kita ini punya satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahwa seorang muslim itu sudah diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi yang luar biasa. Bahwa namanya manusia itu diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita semua itu ciptaan terbaik dan semuanya berjalan secara otomatis. Sebelum barang-barang elektronik otomatis kita ini kadang pergi ke awal-awal pintu bisa buka sendiri kita sudah kaget, oh otomatis. Padahal di dalam tubuh kita ini semuanya otomatis. Coba Bapak Ibu kan mau kencing, kan nggak pakai dipetek ini, udah kencing gitu kan nggak. Semuanya berjalan apa? Otomatis. Mau BAP juga otomatis semua. Semua berjalan secara otomatis. Ketik lilipan langsung otomatis kedip sudah. Semuanya otomatis itu. Jadi itulah sudah sangat luar biasa. Jadi sekali lagi bahwa kita ini diberi potensi bahwa ya mulai kaki semua ya sampai apalagi otak kita itu sebuah potensi yang sangat luar biasa. Jadi memang bahan dasarnya manusia itu sudah luar biasa. Lalu ditambah apa? Ditambah bahwa manusia itu ciptaan terbaik yang diciptakan oleh pencipta terbaik. Namanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ciptaan Allah itu semua sempurna dan tidak ada yang tidak sempurna. Dan semua yang diciptakan pasti ada gunanya. Sampai setan itu juga ada gunanya. Apa gunanya? Ya menggoda. Untuk membedakan orang ini sukses apa tidak. Yang sukses dari godaan setan masuk surga, yang gagal masuk neraka. Jadi kalau kemudian ya, manusia yang terbaik tadi itu tidak bisa, tinggal minta kepada pencipta yang terbaik. Makanya kalau dalam bahasa Al-Quran Allah itu disebut dengan Ahsanul Khaliq. Kenapa orang-orang dulu itu menjadi hebat? Jawabannya karena mereka dulu minta kepada pencipta yang terbaik menurut kreativitas dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah-kisah sebelumnya bagaimana ulama-ulama dulu itu seluruh konsentrasi mereka ada problem apa dia mintanya kepada Allah. Karena yang memberikan ide-ide terbaik kita itu adalah dari otak, yang otak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya Allah. Yang kedua Bapak Ibu ya, kita ini punya teladan terbaik. Namanya siapa? Nabi Muhammad. Sudah carilah manusia di muka bumi itu yang cocok seluruh teorinya dengan perkataan dan perbuatannya. Tidak akan pernah ada. Kecuali siapa? Nabi Muhammad. Carilah buku teori-teori kunci-kunci sukses, itu pasti lebih bagus bukunya daripada orangnya. Pasti sudah. Orang-orang barat apalagi motivator-motivator barat, kita tidak butuh itu. Mengapa? Karena mereka tidak bisa mengantarkan kita pada selamat. Bahagia aja enggak. Gitu. Paling banter orang kafir itu mengantarkan pada sejahtera, itu kalau sejahtera. Tapi tidak mungkin bahagia dan selamat. Dan mereka tidak bisa dijadikan untuk keselamatan. Tapi kalau Nabi Muhammad itu pasti bahagia, pasti selamat. Ada jaminan. Para nabi dan para rasul. Maka tidak ada. Makanya kemudian para ulama, misalnya Ibnu Umar mengatakan, kalau kamu cari teladan, carilah teladan orang yang sudah mati. Kenapa? Karena orang yang mati tidak akan pernah berubah. Tapi kalau orang hari ini sukses jadi motivator apa, belum tentu setahun lagi dia sukses. Bisa juga kemudian gagal, kemudian terpuruk hutang, sudah tidak bisa dijadikan teladan. Kalau orang sudah mati, tidak bisa berubah. Kalau selamat pasti apa?
selamat. Mak cukup Nabi Muhammad, mau cari apa? Kaum muslimin sekarang itu terpesona dengan barat lalu meninggalkan Nabi Muhammad. Yang tentara, cari teladan tentara itu siapa? Nabi Muhammad, gak ada. Jenderal yang paling top di muka bumi tidak bisa mengalahkan Nabi Muhammad sebagai tentara. Nabi Muhammad itu memulai perangnya itu umur 55. Kita MPP mulai, Nabi Muhammad mulai jihad. Kapan berhenti? Umur 61. 62 naik haji, 63 wafat. Berapa kali perang? 64 kali perang. Sepanjang umur 55 sampai 60, satu perang besar ataupun kecil, beliau yang memimpin dan tidak beliau memimpin. Pokok jumlahnya kurang lebih 64 kali. Cari jenderal yang pernah perang, berapa? 64 kali. Tidak ada. Sandonya udah ada. Dan umurnya berapa tadi? Memulai perang, Pak. Naik kuda, pakai baju perang yang berat, membawa panah, membawa pedang, lalu mana dari atas kuda. Kita nuntun kuda itu selentik roboh jadi. Turun mana dari atas kuda. Itu umur 55, Pak. Gitu. Sudah fisiknya luar biasa, cari contoh fisik sehat ya Nabi Muhammad. Dan umur 55 itu pula lalu disuruh nikah lagi. Coba disuruh apa? Nikah lagi. Padahal biasanya kita sudah, bukan kita sampean. Mereka sudah mulai loyo gitu. Sampai usia segitu tuh Nabi 61 itu kan 9 istrinya yang masih hidup. Dan kata sahabat Anas, satu saat Nabi itu harus ngerapel 9 istrinya. Loh kenapa kok bisa ngerapel? Karena hari cuma 7, sementara istrinya berapa? 9. Nek digilir ping 7, itu mana 7 hari. Berarti yang loro nganggur. Kan pasti dalam perputaran bulan ada yang ngerapel. Pernah satu malam itu 9 istri harus dirapel. Lu coba Pak, umur 59, 60, lu sampai ngelondong sampean. Sudah contoh. Lalu agama apa yang contoh seidah Nabi Muhammad? Tidak ada. Nabi Muhammad seorang bapak, seorang suami, seorang presiden, juga pernah menjadi pebisnis, pemimpin negara. Gitu. Agama lain cari, ada. Siapa yang seperti Nabi Muhammad? Tidak ada. Kristen, Nabi Isa tidak jelas menikah atau tidak. Sehingga kalau mereka mau mencari contoh, tidak ada, sulit. Kalau Nabi Muhammad mau menikah satu, ada contohnya. Yaitu Nabi selama 25 tahun menikah dengan Ibunda Khadijah. Mau menikah lebih dari satu, ada contohnya. Mau menikah dengan gadis yang cantik, pinter, ada contohnya. Nabi Muhammad sama Ibunda Aisyah. Mau cari janda kaya cantik juga ada contohnya, Ibunda Khadijah. Janda yang tidak kaya cantik liyane, tidak cantik liyane akeh. Jadi semua ada contoh, yang lain, agama lain tidak ada. Nah, juga contoh paling ideal. Lalu kenapa kemudian kaum muslimin sekarang jatuh? Jawabannya karena kaum muslimin tidak mengenal Nabi Muhammad. Paling bewanter di kampung-kampung itu dia baca buku sirah Nabi itu namanya Ad-Dibai atau Al-Barjandi. Itu bentuknya puisi, sulit dipahami. Maka mestinya kita itu paling jelek mestinya, paling jelek. Kita itu baca sirah Nabi itu paling tidak 5. Sehingga kita tahu tentang siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Mestinya kita bertobat setelah ini beli buku sejarah Nabi. Begitu, misalnya apa? Kita ingin tahu bagaimana cara duduk Nabi, cara makan Nabi, cara tidur Nabi. Maka paling tidak baca buku namanya Asy-Syama'il yang ditulis oleh Imam Tirmidzi. Lalu kita akan tahu bagaimana kehebatan Nabi sebagai suami, sebagai panglima perang, sebagai ahli ekonomi gitu. Maka paling tidak kita baca tulisannya misalnya Ar-Rasul, tulisannya Syekh Said Hawa, seorang ulama dari Syria.
Kemudian kalau kita ingin tahu di balik peristiwa, kenapa Nabi diangkat menjadi Rasul 40? Kenapa istri pertama itu janda namanya Khadijah misalnya? Di balik peristiwa itu ada pelajaran apa? Itu kita bisa baca misalnya punyanya Dr. Said Ramadan Al-Buti Sirah Nabawiyah atau Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar, itu ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai. Lalu kemudian kalau kita membandingkan bagaimana peradaban yang dibangun Nabi dengan peradaban Romawi dan sebelumnya, maka itu kita bisa baca sirahnya Abul Hasan Ali An-Nadawi, seorang ulama dari Lucknow, India. Lalu apalagi? Bagaimana kehebatan Nabi khusus sebagai panglima perang? Muhammad sang Al-Qaid namanya, sang panglima perang. Itu bisa baca bukunya, misalnya ada tulisannya seorang pakar dari London namanya Afzalur Rahman, cuma orang Arab tapi dia tinggal di London. Kemudian ada Muhammad Aqad. Jadi banyak. Jadi paling tidak berapa tadi Pak? Paling tidak berapa? Ya 5, lek gak kuat ya wis sitok ae gak apa-apa. Paling tidak beli dulu satu Al-Mubarak Puri yang biasanya kebanyakan itu. Ada Sirah Al-Mubarak Puri, ada Sirah Ibnu Hisam, yang baru-baru ini ada Syekh Muhammad Solabi. Dan kemudian para ulama sudah menulis yang sangat banyak. Ketika sekarang banyak orang mencela Nabi Muhammad, misalnya Nabi Muhammad itu seperti ini, suka nikah dan lain-lain, itu sudah dijawab oleh para ulama sampai 12 jilid kitab. Mahasinul Islam Muhammad Ayub itu sampai 12 jilid. Dan semua dijawab. Kenapa? Karena memang orang barat itu ingin menjatuhkan Islam melalui Nabi Muhammad. Makanya misalnya ada sebagian orang itu, Nabi Muhammad itu kan keistimewaannya apa? Ummi dia. Ummi itu pasti tidak bisa baca dan tidak bisa baca tulis, itu namanya ummi. Tapi orang-orang sekarang ada yang mengatakan, oh tidak mungkin Nabi Muhammad itu ya dulu ummi, tapi kemudian setelah dapat wahyu dia pintar, bisa baca tulis. Tidak, Nabi Muhammad memang pintar, tetapi Nabi Muhammad tetap ummi. Itu sebenarnya mereka seakan-akan mengangkat Nabi Muhammad, tapi sebenarnya akan menggugurkan. Kalau sampai Nabi Muhammad itu diketahui bisa baca tulis, maka orang akan mengatakan pasti suatu dalam seluruh bidang kehidupan bisa kita contoh. Yang jadi dosen, maka contohlah bahwa tidak ada guru yang terbaik kecuali Nabi Muhammad. Cari sudah. Teori-teori guru itu pasti lebih bagus teorinya daripada gurunya. Tetapi kalau Nabi Muhammad apa? Pasti cocok antara teori dan perilaku Nabi Muhammad. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada Nabi Muhammad contoh yang ideal. Seandainya Islam itu jagana ustadz gak iso tadi contoh. Karena kadang-kadang ustadz itu banyak ngomongi daripada perbuatannya. Tapi kalau Nabi Muhammad pasti apa? Persis. Senjata yang ketiga apa? Bapak Ibu itu mempunyai buku yang paling baik. Namanya apa? Al-Quran. Maka ini yang harus kita tanamkan kepada anak kita semua, bahwa kita ini mempunyai buku yang paling baik. Maka Al-Quran menyebut ahsanal hadis, kisah terbaik, cerita terbaik, buku terbaik, hukum terbaik adalah Al-Quran. Makanya kalau kemudian kita ditanya apa kehebatan Islam, jawab saja, kehebatan Islam itu karena mempunyai kitab suci yang namanya Al-Quran. Lalu apa kehebatannya? Sama ditanya begitu apa? Apa kehebatannya? Paling singkat jawabannya, apa? Gak pakai mikir saja nih. Kesuwen lah pakai mikir. Jadi kita harus bisa menjawab ketika ada pertanyaan cepat. Kenapa Anda Muslim? Apa yang Anda banggakan? Saya menjadi Muslim bangga karena saya punya kitab suci, namanya Al-Quran. Kenapa bangga? Karena Al-Quran kami bahasa Arab. Loh kenapa bahasa Arab? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, maka bisa dihafal oleh jutaan orang. Dan kehebatan agama Anda apa? Nah makanya nanti kalau kita kemudian diskusi, gak perlu pakai diskusi isi. Tanya gini aja, datangkan kepada saya kalau memang agama Anda itu hebat. Satu orang saja pengikut agama Anda yang hafal kitab suci Anda, sampai kiamat tidak ada. Tapi Al-Quran, jangankan 1.000, 1 juta orang bisa datang untuk menghafal Quran yang tebalnya sekian itu. Langsung ngomong dari awal sampai akhir. Mungkin orang Injil paling tahu tempatnya, oh ini di sini tempatnya, tapi tidak akan bisa dia baca
hafalan hurufnya dari awal sampai akhir. Itu aja kalau berdebat, gak usah isinya sudah, pasti kalah. Dan bahkan Bapak Ibu tidak perlu maju sendiri, cukup anaknya. Nah, ayo coba kamu maju. Soalnya bapaknya gak hafal. Ya, cukup gitu aja. Dan itu hebatnya bahasa Arab, tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau bahasa Inggris, Quran dalam bahasa Inggris pasti tidak akan pernah bisa dihafal. Apalagi bahasa Inggris itu bahasa yang paling munafik di dunia. Loh kok bisa? Sama lihat, tulisannya honor, bacaannya apa? Lelak munafik jenengnya. Tampilan tidak cocok dengan itu aja. Maka kita harus bangga itu, kita tanamkan kebanggaan. Nak, kamu ini muslim, punya buku yang hebat namanya Quran. Bahasanya sudah hebat, pasti isinya hebat. Jadi inilah senjata kita mestinya. Kita punya Allah, punya Nabi Muhammad, punya Al-Quran. Dan itulah kenapa para ulama dulu bisa menghasilkan karya-karya besar mereka. Karena jelas pedomannya. Makanya kemudian kita dituntut, mestinya kita kaum muslimin, sesuai dengan bakat kita masing-masing, itu harus menghasilkan prestasi terbaik. Namanya apa? Ahsanu amala. Yang itu Bapak Ibu sudah hafal. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata apa? Liyabluwakum ayyukum. Kenapa ada kehidupan dan kenapa ada kematian? Itu sebagai tes dan ujian bagi kalian, siapa di antara kalian yang punya prestasi yang terbaik. Dan insya Allah bisa kita sesuai dengan bakat, talenta, profesi kita masing-masing. Tapi kita akan memberikan yang terbaik. Karena kita punya siapa? Allah. Punya contoh? Nabi Muhammad. Dan punya kitab suci terbaik namanya Al-Quran. Nah makanya saya katakan pelatihan sholat itu adalah perjalanan hidup saya. Kami awal-awal, itu kemudian kita agak mundur dikit ya, coba selesai nanti ya. Jadi kami dulu memang tidak bisa presentasi. Dan kemudian ya Allah mendatangkan alatnya. Saya diberi laptop orang. Ya. Ketika saya pakai Windows lalu kemudian yang saya inginkan tidak ada. Tanya ke sana kemari seluruh ahli saya tanya tidak ada. Kemudian ada seorang kawan memberikan saran, coba aja cari namanya Apple. Kemudian alhamdulillah waktu itu saya lihat presentasinya Steve Jobs, saya lihat yang saya inginkan itu ada dalam presentasi itu. Dan lalu saya lihat, itu laptop itu berapa harganya. Yang saya butuhkan itu, alhamdulillah saya lihat harganya 2.450 US dollar waktu itu. Tahun 2000 mungkin 2012 atau 2013. Coba, saya ini tidak punya uang harganya segitu. Tapi kami minta kepada Allah, yang saya ingin memberikan yang terbaik. Karena tuntutannya apa? Suruh ahsanu amala. Lalu apa yang terjadi itu gampang kalau Allah mengendaki. Saya diundang di sebuah masjid, ini acara nuzul Quran. Setelah nuzul Quran selesai sampai jam 11 malam, lalu ada orang datang, Ustadz saya senang sekali materinya dan saya ini sudah menjadi orang yang sukses persis seperti materi itu. Lalu kalau nanti Ustadz sewaktu-waktu butuh laptopnya, itu speknya lebih tinggi nanti hubungi saya. Saya tanya, Bapak jualan laptop tak? Oh enggak gitu, saya ingin membantu aja nanti katanya. Nah kemudian beberapa minggu kemudian, mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu, saya SMS. Karena saya tanya siapa sih itu tadi, baru kenal kok langsung ngomong begitu. Saya tanya takmir di situ, oh itu dia sebagian takmir. Cuma kalau nyumbang katanya banyak, ada 20 juta, 15 juta. Saya tanya sama takmir, oh berarti orang kaya ya Pak ya. Dalam pikiran saya, oh berarti orang soge ini ya. Kemudian apa? Kemudian saya SMS, Pak, saya Abu Haidar yang seperti permintaan Bapak kemarin, laptop yang saya butuhkan itu adalah MacBook Pro Core i7. Dan alhamdulillah Pak, telung dino gak dibales. Tapi setelah 3 hari tadi dibalasnya begini, mohon maaf Ustadz, saya sudah keliling Malang, mungkin keliling setelah 3 hari itu dia keliling nyari-nyari, katanya tidak ada yang ready, semua harus inden. Kemudian saya ditunjukkan harus inden, saya katakan, ya Pak, enggak apa-apa inden. Gitu. Dan alhamdulillah inden, lalu kemudian cari-cari nggak ada, akhirnya terpaksa beli di Singapura. Dan alhamdulillah Allah menyediakan itu. Nah, jadi artinya bahwa
insya Allah kita bisa. Maka inilah kemudian yang harus kita jadikan sebagai apa? Sebagai senjata kita harus maju ke depan. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kita ini dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, makanya kemudian Bapak Ibu, tidak apa-apa meskipun ini tua-tua, saya minta nanti ditularkan kepada anaknya. Ada zel-zel yang perlu kita hafalkan, gitu ya. Ini zel-zel yang perlu kita hafalkan. Al-Quran. Makanya kemudian jadinya begini, saya Muslim hebat. Kemudian yang kedua, prestasi dasar. Tidak apa-apa meskipun tua-tua Pak, nanti bisa dilatihkan kepada anak-anaknya. Silakan Bapak semua begini semua, begini. Oh gak niat ngono sampean nih. Ayo coba, saya, ayo. Saya Muslim hebat. Nah, diulangi ayo. Saya Muslim hebat. Nah, ibu-ibu ketok tahu sampean? Oh, gak apa-apa sebut sampean anak kono wis. Aja ditutupi sama takmirnya wis. Lalu kemudian apa? Kalau prestasi Bapak Ibu begini. Kemudian tarik ke belakang, prestasi dahsyat. Kalau bisa ini langsung ke gegernya temannya depan. Kenapa lambangnya begini? Karena seluruh prestasi itu tidak bisa dibangun dengan cara santai, tidak mungkin itu. Maka semuanya membutuhkan kerja keras seperti rumus sebelumnya. Kita coba ya Pak ya, sebagai penutup ya. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi takwanya ya. Ayo mari kita mulai ayo. Saya Muslim hebat, prestasi dasar. Sekali lagi, saya Muslim hebat, prestasi dasar. Sekali lagi, saya Muslim hebat, prestasi dahsyat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.